Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang dan bergabung dalam webinar series Jalan Tengah, Jumat 27 Juni 2025. Saya Ulfa Zuriani, selaku moderator, senang sekali menyambut hadirin sekalian di malam hari ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik dan semangat untuk mengikuti webinar mulai dari awal hingga akhir. Baik hadirin yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini, Jalan Tengah bersama Virtual Research Center for Bioinformatics and Biotechnology mempersembahkan webinar series ke-21 dengan topik The Art of Bioimmunology 5.0 in CAR T-cell therapy for lymphoma management. Dengan topik tersebut, kami harapkan dapat memberikan ilmu serta pengalaman yang bermanfaat untuk hadirin sekalian karena kita akan mendatangkan narasumber yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Dan kami ingin memberikan info bahwasanya webinar kali ini terbagi menjadi 4 sesi. Sesi pertama yaitu pemaparan materi oleh narasumber, dilanjutkan dengan sesi Q&A atau tanya jawab, nanti dengan cara bisa raise hand ya untuk langsung komunikasi dengan narasumber kita, atau bisa juga drop pertanyaan pada room chat. Lalu setelah itu ada closing statement oleh narasumber, dilanjutkan yang terakhir yaitu dokumentasi serta penutup. Baik, sebelum itu saya ingin memberikan informasi sedikit mengenai profil Jalan Tengah. Sebentar, saya share screen dulu ya. Oke, tunggu sebentar, masih ada gangguan. Mohon maaf. Oke, berikut merupakan profil dari Jalan Tengah Webinar Series 2025. Jalan Tengah Simple Ways to be Successful, di mana kita akan memberikan layanan berupa asistensi publikasi jurnal Scopus Sinta, bioinformatika dan statistika, layanan digital kreatif, serta ada layanan lab basah dan kering. Ada bioinformatika, hispatologi, hingga biologi molekuler. Dan kita juga sering mengadakan terkait private workshop. Ya, ini ada private workshop yang telah terlaksana, ada tentang in silico dan publikasi ilmiah. Serta berikut merupakan webinar yang sering kita laksanakan ya, di mana malam hari ini sudah menginjak ke webinar 21 dengan topik yang fresh tentunya, dengan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Kita juga selain tentang bioinformatika dan lain-lain, kita juga sering mengadakan mengenai info terkait beasiswa di luar negeri seperti itu. Nah, berikut merupakan klien dari Jalan Tengah, ada lebih dari 1.000 klien kita yang tersebar di Indonesia. Dan kita memiliki kolaborasi partnership dengan SEMI, Editage, NaraX, dan IJMLST, serta UNOSA. Dan berikut adalah website dari Jalan Tengah.site, jadi teman-teman bisa banget untuk mengetahui lebih lanjut terkait Jalan Tengah, bisa kunjungi website kami. Nah, oke, selanjutnya ada lebih dari 500 jurnal ilmiah yang telah kita publikasi nih teman-teman. Nah, ini bisa di-download ya di jalantengah.site, di website kami. Dan untuk teman-teman yang belum join di grup webinar kami, bisa scan QR kode berikut. Nah, ini our sosial media kita ya, ada LinkedIn dari Jalan Tengah dan Virtual Research Center. Seperti itu. Nah, ini jangan lupa follow dulu kami di jalantengah.site dan vrcbb.id, karena malam hari ini kita akan memberikan door prize berupa 2 voucher menarik, yaitu berupa pendampingan publikasi ilmiah senilai Rp250.000 untuk 2 orang pemenang. Caranya gampang banget untuk bikin instastory terkait malam hari ini. Yang menarik ya, nanti akan kita pilih untuk mendapatkan voucher dari kami senilai Rp250.000 untuk 2 orang pemenang, seperti itu.
Dan ini adalah YouTube kami ya di Jalan Tengah. Oke, thank you. Baik, Bapak Ibu hadirin, peserta webinar. Oke, untuk memberikan insight nih seputar topik kita malam hari ini, kami akan memberikan sumber yang kompeten di bidangnya. Beliau adalah Dr. Dito Anurogo, MSc, PhD. Bisa di-share screen, operator? Oke, baik. Dengan latar pendidikan lulusan dari Taipei Medical University, Taiwan, International PhD Program for Cell Therapy and Regeneration Medicine, lulusan Universitas Gajah Mada dengan gelar Master of Science in Basic Medicine and Biomedical Science, lalu lulusan Universitas Sultan Agung dengan gelar Medical Doctor in Faculty of Medicine, luar biasa, dengan spesialisasi pada bidang nano-immunobiotechnomedicine, nanotechnology, stem cell and exosome, biomedical research, online health consultation, hingga traditional Indonesian herbal medicine. Dan memiliki professional experience, beliau pernah menjadi medical doctor, clinical doctor, online dokter pada detik.com, dan saat ini sebagai dosen di Fakultas Medicine and Health Science, Universitas Muhammadiyah Makassar, dan seorang researcher atau peneliti di Institut Molekul Indonesia, dan sebagai kolumnis di Kantor Berita Indonesia Antara. Tak hanya itu, beliau juga memiliki achievement dan penghargaan yang pernah diraih dengan memiliki Peace Ambassador atau duta Ambassador di Worldwide Peace Organization, sebagai health consultant expert pada drsiaga.com, Best Position Paper Award di UN Women International Model United Nations. Beliau juga merupakan trainer berlisensi BSNP, salah satunya mendapatkan official license as Master Trainer of Advanced Biomedical and Health Professional, luar biasa. Oke, selanjutnya ke bawah, dan berikut merupakan banyak sekali ya karya publikasi beliau. Ada beberapa mengenai, salah satunya mengenai stem cell, nanodiamond synergy, efficacy in breast cancer, dan masih banyak lagi tentunya. Karena narasumber kita malam hari ini merupakan seorang penulis buku dan e-book dan menjadi reviewer pada beberapa jurnal Scopus, serta memiliki pengalaman organisasi dan kepemimpinan sebagai pimpinan of the Health Commission Overseas Indonesian Students Association Alliance, dan sebagai founder and CEO dari Sahabat Literasi Indonesia, founder and inisiator Indonesia Menulis, serta member dari Ikatan Dokter Indonesia dan member Perhimpunan Dokter Umum Indonesia. Wow, luar biasa sekali ya pengalaman narasumber kita malam hari ini. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita sapa narasumber kita malam hari ini. Beliau Bapak Dr. Dito Anurogo. Assalamualaikum Bapak, selamat malam. Assalamualaikum Dr. Dito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas? Oke, terdengar Pak. Oke, gimana nih kabarnya Dr. Dito malam hari ini? Alhamdulillah sehat dan baik. Alhamdulillah. Baik, untuk Dr. Dito, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, apakah layar saya sudah tampak? Oh, belum terlihat, Dokter. Apakah sudah share screen PPT? Sudah ini. Sudah saya Oke, ini masih proses. Oke. Bentar. Apakah perlu bantuan, Bapak? Apakah sudah tampak ini Mbak Zuzu? Belum, masih prosesnya. Belum. Oke. Belum.
Atau mungkin kalau belum bisa kita bantu untuk share screen, Pak. Boleh, silakan aja, Mbak. Saya Oh, nggih, minta tolong dibantu share screen aja. nggih. Oh, baik, untuk operator bisa di-share nggih. Oke teman-teman, yang peserta webinar telah hadir, jangan lupa untuk disimak dengan baik ya, dan siapkan pertanyaannya. Baik, untuk Bapak Dito, kami persilakan. Ya, apakah layar saya sudah tampak ini? Bapak belum on cam ya? Sudah. Nggih. Oh ya, sudah terlihat Pak. Sudah ya, sudah terlihat ya. Nggih, sampun. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, channel saya menyampaikan arti sel terapi for lymphoma management. Dan alhamdulillah karya ini sudah dipublish atau dipublikasikan di Advanced Pharmaceutical Bulletin tahun 2024. Dan ini merupakan kolaborasi karya dari 5 negara. Sebelumnya mari kita bersama-sama membuka dengan membaca salawat Al-Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa qadarihil azim. Jadi perkenalkan saya Dito Anurogo dan saya sebagai PhD alumni dari Taipei Medical University. Bidang keahlian saya adalah di alumni dari International PhD Program in Cell Therapy and Regenerative Medicine, dan alhamdulillah saya juga memiliki kompetensi atau sertifikat diploma Project Management dari International Business Management Institute dari Berlin, Jerman. Dan outline yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, yang pertama adalah perkenalan, yang kedua background tentang limfoma, kemudian yang ketiga itu imunoterapeutik, yang keempat itu kita akan membahas tentang sebenarnya apa sih itu CAR T-cell terapi. Yang kelima adalah limfoma antigen target. Dengan apa yang dihadapi dari terapi T-cell itu. Yang delapan tentang AI dan teknologi dan ekonomi yang mendasari dari CAR T-cell terapi, terutama pada lymphoma management. Dan yang terakhir tentunya adalah conclusion atau kesimpulan dan beberapa rekomendasi. Kita mulai dari section 1 ya. Bagian pertama tentang pendahuluan atau perkenalan. Jadi limfoma ini merupakan suatu kelas dari neoplasma lymphoid yang sebagai hasil dari ekspansi klonal limfosit ya. Jadi klasifikasinya itu ada dua tipe primer atau utama ya. Hodgkin lymphoma dan non-Hodgkin lymphoma ya. HL atau NHL. Dan ada juga yang namanya diffuse large B-cell lymphoma. Ini merupakan tipe yang sangat sering terjadi. Itu NHL, dan NHL itu meliputi beberapa subtipe termasuk B-cell NHL, T-cell NHL, dan natural killer NHL. Jadi ini kita akan masih membicarakan tentang limfoma ya sebagai pendahuluannya. Dan epidemiologi. Jadi limfoma itu kan bisa berasal dari daerah jaringan limfatik apapun juga. Pada tahun 2021 lebih dari 800.000 individu di Amerika Serikat itu menderita limfoma, dan ada lebih dari 90.000 kasus baru itu terjadi tahun 2022. Jadi limfoma ini bisa berkembang menjadi keganasan sekunder ya. Jadi malignansi itu adalah keganasan ya. Bahasa medisnya adalah kanker. Misalnya ini kanker paru-paru, kanker ginjal, kanker payudara, kanker kolorektal, skin melanoma atau kanker kulit,
bila tidak diterapi atau dirawat secara tepat atau secara baik ya. Dan bagian kedua ini tentang latar belakang ya. Nah, jadi peran dari sistem limfatik di dalam sel-sel B atau sel T ya. Sistem limfatik ini merupakan bagian yang sangat penting atau fundamental dari sistem imun yang membantu mempertahankan tubuh itu ya, mempertahankan diri ya. Jadi tubuh itu ada semacam benteng ya, melawan infeksi dan tangkis berbagai macam penyakit yang masuk. Nah, itu namanya sistem limfatik sebagai benteng pertahanan tubuh. Adapun limfoma sendiri itu secara alamiah atau natural itu berasal dari proliferasi klonal dari limfosit, terutama dari sel-sel B dan sel-sel T. Dan stimulasi dari anti mutasi genetik di sel-sel tersebut memicu ke suatu keganasan atau malignansi. Dan faktor risiko dan perkembangan limfoma. Limfoma ini bisa muncul dari jaringan limfatik apapun, contohnya limfonodi atau kelenjar getah bening, kemudian limpa dan sumsum tulang. Adapun faktor risiko limfoma itu misalnya ada predisposisi genetik. Maksudnya apa predisposisi genetik itu? Immunosuppression dari infeksi-infeksi kronis. Jadi daya tahan tubuhnya menurun atau semakin rendah. Dan paparan dari radiasi, contohnya pada pasien-pasien pasca radioterapi ya. Jadi pasien yang diberi radioterapi ya, di sinar gitu bahasa awamnya, itu ternyata berisiko menderita limfoma. Nah, itu jadi tidak semua terapi itu aman ya, pasti ada dalam tanda kutip side effect atau efek sampingnya. Nah, limfoma ini juga bisa memicu keganasan sekunder, misalnya melanoma atau kanker. Kemudian marker molekuler atau biomarker pada Hodgkin lymphoma dan non-Hodgkin lymphoma. Ini beberapa pertanda marker molekuler sebagai diagnosis dan juga terapi atau treatment pada NHL ya. Non-Hodgkin lymphoma ini tipe B itu ada CD19, 20 dan 22, kemudian yang NHL yang tipe sel T ini ada CD3, 4, 8, kemudian NK atau T sel itu CD56. Adapun untuk Hodgkin lymphoma itu tipe klasikal Hodgkin lymphoma itu biomarkernya adalah CD15, 30 dan 45. Berbagai macam marker itu merupakan target untuk imunoterapi, termasuk di dalamnya adalah CAR T-cell yang akan kita bahas juga pada kesempatan kali ini. Bagian ketiga kita akan membahas hal-hal tentang imunoterapeutik, terutama ada hubungannya dengan CAR T-cell dan lymphoma management atau tata laksananya. Jadi ini adalah fundamental of cancer immunotherapy. Jadi imunoterapi itu bisa meningkatkan, menstimulasi atau merangsang respon imun dari tubuh itu sendiri. Dan bagaimana dia bisa mentargetkan sekaligus bisa merusak sel-sel kanker. Imunoterapi itu ada berbagai macam jenis atau tipe atau berbagai klasifikasi ya. Beberapa di antaranya itu ada yang namanya checkpoint inhibitor, dan ada yang namanya terapi sitokain, dan ada juga virus adoptif, virus onkolitik, dan ACT ya, adoptive cell transfer. Jadi ACT, adoptive cell transfer, terutama terapi CAR T-cell, itu menunjukkan suatu signifikan promise ya, jadi sangat menjanjikan dan signifikan ya, terutama pada kasus kanker darah atau kanker hematologis. Dan ini pendekatan imunoterapeutik ya. Jadi ada beberapa pendekatan imunoterapeutik yang dikenal di dunia kedokteran dan kesehatan atau medis ya. Pertama adalah kanker. Kemudian untuk vaksin sel dendritik ini bisa merangsang antigen presentasi terhadap sel-sel T. Dan ada yang namanya genetically engineered tumor cell. Ini bisa merangsang respon imun spesifik terhadap tumor. Dan ACT ini pendekatan yang paling efektif karena menggunakan sel-sel T donor atau yang berasal dari pasien itu. Bagaimana ACT dan evolusinya terhadap CAR T-cell, jadi ACT atau adoptive cell transfer
menggunakan sel-sel T yang dimodifikasi secara genetik dengan reseptor-reseptor yang spesifik. Nah, ini gambarannya ada T-sel dan ada tumornya yang diilustrasikan seperti ini. Dan bagaimana dengan CAR T-cell terapi? Nah, sel-sel T ini diubah, di-engineer, dimodifikasi untuk mengekspresikan chimeric antigen receptor atau CARs. Dan CARs itu memungkinkan sel-sel T untuk mengenali antigen tumor yang spesifik, sehingga dinamakan CAR T-cell. Nah, CAR T-cell ini terutama sangat efektif di dalam tata laksana atau mengatasi limfoma sel B dan juga beberapa penyakit terkait kanker darah alias leukemia. Dan bagian keempat ya, kita akan bahas tentang CAR T-cell terapi atau terapi CAR T. Nah, apa sih sebenarnya CAR T-cell terapi? Itu padangan dari chimeric antigen receptor T-cell atau CAR T. Tapi otomatis sudah terapinya ya. Ini menggunakan sel-sel T yang dimodifikasi secara genetik untuk mengenali dan sekaligus menyerang sel-sel kanker. Saya ulangi lagi. Jadi CAR T-cell itu menggunakan sel-sel T yang dimodifikasi, yang di-engineer, yang di-enhance, yang istilahnya dimanipulasi, dilakukan rekayasa genetika ya pada sel-sel T-nya itu untuk mengenali dan menyerang sel-sel kanker. Jadi sel-sel T itu diekstrak dari pasien dan dimodifikasi secara in vitro, kemudian terus ulang ya dimasukkan melalui injeksi begitu atau suntikan. Nah, prosesnya ada di sebelah skematik gambar sebelah kanan. Jadi sampel darah berasal dari pasien, kemudian dilakukan suatu isolasi. Jadi ada proses transduction CAR T dan di situ ada penambahan viral vector. Akhirnya kita masuk ke langkah keempat yaitu CAR T-cell engineering, di mana di situ akan ketahuan yang namanya antigen recognition domain dan signaling domain. Kemudian dari proses keempat menuju ke proses kelima yaitu CAR T-cell expansion dan akhirnya masuk ke langkah atau step ke-6 yaitu infus CAR T-cell ke pasien itu sendiri, dan dari infus itu akhirnya ke langkah ke-7 yaitu CAR T-cell itu bisa menyerang sel-sel kanker. Itu siklusnya secara sederhana ya. Jadi ini sudah berusaha disederhanakan sedemikian rupa sehingga mudah memiliki 4 domain utama yaitu SCFV. Itu domain itu merupakan antigen binding, itu bagian atau komponen ekstraseluler. Yang kedua high region, ini untuk masalah flexibility. Yang ketiga adalah domain transmembran sebagai anchoring atau untuk melekat. Mohon maaf Bapak, suaranya putus-putus. Jadi kita akan membahas lebih mendalam tentang struktur molekul CAR T. Jadi kita melihat visualisasi struktur atau molekul CAR T itu sebelah kanan. Jadi penjelasannya ada sebelah kiri. Jadi chimeric antigen receptor atau CAR ini merupakan protein spesial yang dibuat untuk membantu sel-sel imun, terutama sel-sel T itu untuk menemukan sekaligus menyerang sel-sel kanker ya. Jadi memiliki beberapa bagian, yaitu pertama adalah antigen recognition, mengenali antigen. Bagian ini ada di luar sel dan bisa mengenali sel-sel yang berbahaya ya, misalnya kanker. Ini disebut juga SCFV. Kepanjangannya adalah single chain variable fragment. Jadi bagian kecil dari antibodi yang dapat mengenali target. Ini dari dua bagian antibodi namanya VL dan VH, yang warnanya biru di atas itu, dan warnanya VH itu adalah kuning ya. VL adalah variable region dari
light. Kalau VH itu variabilization of the heavy chain ya, rantai yang berat. Kalau rantai yang ringan adalah light atau VL. Nah, ini VL dan VH ini bergabung bersama dengan cara yang sangat fleksibel antara SCFV ke bagian berikutnya, the next session ya. Ini lebih namanya ingredient. Kemudian ada namanya TLD, transmission domain. Ini bagian yang tengah ya. Ini adalah bagian yang berlemak yang bisa. Mohon maaf Bapak, suaranya masih terputus-putus. Apa mungkin bisa dicek internetnya? Internetnya tidak ada gangguan ini sebentar. Oke. Oke. Suara saya terdengar jelas ya, tapi ya. Dengar. Ini terdengar ini Pak saat ini. Ya, saya coba lanjutkan tadi berdasarkan domain. Jadi ini bagian dari lemak ya yang bisa menuju permukaan sel atau sel membran ya, sel surface atau membran dan membantu menetapkan atau menempatkan CAR itu di tempatnya. Dan endodomain ini bagian di dalam sel dan ini bisa mengenalkan sinyal untuk mengatakan atau untuk mentransmisikan sinyal itu ke sel apa yang harus dilakukan ya. Jadi semacam pesan komunikasi itu dilakukan oleh endodomain. Endodomain ini terbagi menjadi CD3-zeta, ini mengirimkan sinyal utama yang bisa menyerang menggunakan 3 piece ya, namanya item. Item ini merupakan kepanjangan dari immunoreceptor tyrosine based activation motif. Jadi unit sinyal spesial yang ada di dalam sel item. Kemudian bagian lain adalah bernama CM, co-stimulatory molecule. Nah, co-stimulatory molecule ini membantu merangsang atau memperkuat sinyal serangan dan membuat respon kemudian mekanisme sel versus PCR. Jadi PCR ini merekomendasi atau mengenai antigen yang dihasilkan oleh MHC, Major Histocompatibility Complex. Dan kalau itu bisa mengenali antigen yang secara langsung ada di permukaan sel yang disebut MHC independent. Dan CAR-T ini juga sangat cocok yang memiliki surface marker, jadi pertanda di permukaan itu yang sudah dikenali. Jadi CAR-T itu bisa langsung mentarget kanker yang punya surface marker. Dan generation of CAR T-cell, jadi ini generasi yang memiliki CD3-zeta yang bisa sinyal utama serangan. Generasi pertama ini tidak memiliki bagian sinyal nolong apapun, tidak memiliki molekul co-stimulatory atau tidak memiliki. Generasi kedua atau tapi memiliki 3 ditambah 1 co-stimulatory molekul. Ini bisa memberikan 2 sinyal untuk bisa menaklukkan kanker lebih baik. Generasi ketiga 3D CAR ini memiliki CD3-zeta dan lebih dari 1 co-stimulatory molekul. Generasi ketiga ini bisa mengirimkan sinyal yang kuat dalam multiple ke sel, terutama sel kanker. Dan generasi keempat 4G CAR, ini mirip dengan 2G atau generasi kedua dari A, jadi hanya memiliki 1 co-stimulatory molekul dan memiliki CD3-zeta. Tapi ini generasi keempat ini juga memiliki switch yang spesial ya untuk memindahkan atau semacam tombol pemindah itu yang dinamakan NFAT responsive cassette yang membuat produksi sel sitokin itu bisa membantu membunuh kanker. Sehingga generasi keempat dari CAR T
T-cell ini bisa mengirimkan 3 tipe sinyal dari CD3 zeta, dari costimulatory molekul, dan dari sitokin. Nah, ini yang terakhir ada generasi kelima ya, 5G CAR. Jadi semacam ini ya, atau semacam generasi kedua CAR-T. Jadi hanya memiliki satu costimulatory molekul dan di 3 zeta. Generasi kelima ini juga sangat kuat, termasuk sinyal yang membantu sel itu bertumbuh dan survive ya, bertahan hidup dengan lebih baik. Jadi generasi kelima itu generasi yang saat ini, dan kemungkinan nanti akan ada generasi ke-6, 7, 8-nya begitu. Jadi ini generasi CAR-T itu juga perkembangan ya, sesuai perkembangan teknologi terkini. Jadi kanker itu nanti kan semakin ganas, semakin complicated. Nah, ini CAR T-cell-nya juga semakin complicated dan juga semakin berkembang begitu intinya. Ini penjelasan diagram yang sederhana dari CAR T-cell generation ya, dari generasi pertama sampai generasi ke-5 begitu. Kita melihat bahwa CAR T generasi pertama ini sangat sederhana, belum memiliki atau CM ya. Ya, CM ini kan costimulatory molekul ini bisa membantu molekul untuk memperkuat sinyal. Generasi kedua ini sudah ada CM1-nya. Costimulatory molekul sudah ada 1. Generasi ketiga itu CM-nya ada 2 ya, CM1 dan CM2. Kemudian generasi keempat ini ada CM1 dan NFAT ya. NFAT itu adalah suatu switch yang bisa membantu membuat ini ya, protein. Ada modifikasi dari N4 itu menjadi IL2RB. JAK-STAT itu apa? JAK-STAT 3 atau 5 itu suatu jalur yang membantu sel menjadi aktif. Ya. Nah, begitu ceritanya. Dan aplikasi klinis pada limfoma, apa sih sebenarnya untuk CAR-T-nya? Karena sudah berhasil merevolusi terapi untuk relapse atau refractory B-cell lymphoma, dan ini bisa menunjukkan remisi yang durable ya, jangka panjang pada tipe yang sangat agresif, terutama tipe limfoma yang namanya DLBCL. Paling banyak target yang umum pada CAR-T untuk limfoma itu adalah CD19, yang CD19 itu suatu protein atau molekul yang paling banyak ditemukan atau diekspresikan pada sel-sel B yang ganas atau jadi kriteria untuk suatu ideal CAR-T antigen ini ya sangat spesifik tumor atau berhubungan erat dengan tumor sangat yang namanya toksisitas on target of tumor. Dan CD19 ini merupakan suatu gold standard targetnya ya, karena diekspresikan di seluruh perkembangan sel beta atau sel B. Besar CAR-T secara clinical trial itu ternyata mentarget CD19. Dan alternatif antigen target selain CD19 apa? Ternyata ada CD20 dan CD22 itu berhubungan dengan B-cell lineage. Ada CD30 itu aktif atau cocok untuk kasus limfoma Hodgkin dan ALCL. Ini salah satu tipe limfoma. Dan ada ROR1 itu diekspresikan pada limfoma tipe CLL, dan kadar ROR1 ini sangat rendah pada jaringan normal. Tentang dan berbagai macam antigen. Ternyata berbagai atau beragam antigen dikombinasi dengan costimulatory itu sudah digunakan sebagai clinical trial atau sebagai trial. Pertama kombinasi dari CD19 ditambah 4 1BB atau CD28 itu menunjukkan
hasil yang sangat menjanjikan atau berpotensi efektif. Kita masuki ke section ke 6, desain dan produksi dari CAR-T cell. Jadi ini adalah strategi desain CAR-T sintetis, jadi ada optimalisasi desain CAR-T melalui antigen binding affinity, K-on dan K-off, dan menggunakan geometri spasial, dan ada co-expression dengan inhibitory CAR-T. Ring cell berbasis CAR-T, ini ada yang namanya leukapheresis, mengisolasi sel-sel aktivasi ini menggunakan anti CD3 atau CD28 bits. Transduction itu menginsersikan atau menyisipkan gen CAR itu menggunakan viral vector, dan expansion ini menggunakan bioreaktor culture dengan interleukin 2. Dan untuk kontrol quality itu kita harus pahami tentang sterility identifikasinya atau identitasnya. Jadi di sini bagian yang dari Palani et al 2022 ya, hari ke 0 kita sample preparation, selection, activation, itu hari ke 0. Itu menggunakan buffer dengan 0.5 HSA, CD4, menggunakan CD19 CAR dan X-max medium dengan interleukin 7 dan interleukin 15 untuk fase expansion, dan hari ke-12 terakhir namanya final formulation ya. Jadi bisa menggunakan buffer dengan 0,5% HSA. Kemudian kita bahas tentang sistem viral dan non-viral vektor. Bedanya apa? Kalau viral vektor itu menggunakan retrovirus, contohnya gamma retrovirus dan lentivirus, dan ekspresinya jangka panjang, dan efisiensinya adalah bersifat high transduction. Adapun untuk metode non-virus atau non-viral itu menggunakan sleeping beauty transposon dengan proses namanya transfection mRNA. Itu sangat transient, lebih aman, tapi kurang tahan lama atau less durable. Dan tantangan yang masalah delivery pada solid tumor bila berhubungan erat dengan CAR-T dan pada limfoma. Jadi ada yang namanya hambatan fisik atau physical barrier berupa denstroma, ada pembuluh darah macam-macamnya itu yang tidak normal atau kurang normal, namanya abnormal vasculature, dan immunosuppressive tumor microenvironment atau TME, dan ada low CAR-T cell infiltration and persistent, dan solusinya kita bisa menggunakan scaffold yang biodegradable dan terapi fototermal dan berfokus pada ultrasound. Dan kita masuk ke bioreaktor dan cell expansion teknologi. Intinya bioreaktor itu bisa memperbolehkan skala luas atau skala besar dari ekspansi secara ex vivo. Dan artificial APC, contohnya K562 sel, itu ada dan bisa merangsang atau presentasikan sinyal-sinyal stimulasi ya, bisa merangsang sinyal-sinyal stimulasi. Dan melakukan suatu bias polarisasi sel-sel T, contohnya pada T helper 1 dan T helper 17. Dan magnetic field dan sistem perfusi itu bisa meningkatkan efisiensinya. Section ke-7 ya, tantangan dari terapi CAR-T cell. Jadi ada yang namanya resistant terapi dan antigen loss. Antigen escape ini tumor sel-sel tumor itu dan persistensi CAR-T cell ini seringkali terbatas sehingga memerlukan multi antigen targeting ya untuk mencegah terjadinya relapse atau kambuhan. Dan kita bahas tentang cytokine release syndrome atau CRS. Ini merupakan toksisitas akut yang paling sering terjadi atau dialami ketika pasien itu diberikan CAR-T cell terapi ya.
gejalanya bagaimana atau simptomatologinya itu demam, hipotensi, hipoksia, dan disfungsi organ. Tata laksana atau terapinya bagaimana kalau kita menemukan pasien dengan cytokine release syndrome, ya kita beri tocilizumab. Ini merupakan anti-interleukin 6 dan juga kita bisa mempertimbangkan untuk pemberian kortikosteroid di dalam beberapa kasus yang parah atau yang berat. Dan ada yang namanya neurotoxicity dan juga efek samping lainnya, disebut juga ICANS, ya, Immune Effector Cell Associated Neurotoxicity Syndrome. Gejalanya bagaimana? Berita graft versus host disease, DVHD, cytopenia, anemia dan neutropenia, dan demam, ya. Demamnya tipe febrile neutropenia. Dan manufacturing and financial limitation, jadi di CAR-T itu ternyata sangat kompleks, labor intensif, dan costly production pipeline. Dan sangat terbatas pada sumber dan ada potensi untuk treatable, ya, karena untuk penyakit yang progresnya itu cepat sekali, ya, untuk rapidly progressing disease. Section ke-8, jadi inovasi yang futuristik masa mendatang, ya, tentang CAR-T cell therapy. Jadi ada nanoteknologi pada delivery CAR-T. Nanopartikel itu bisa meningkatkan delivery target dari CAR-T cell, merangsang sel itu survival-nya dan juga persistensinya. Dan nanopartikel juga bisa agen imunomodulator di dalam microenvironment tumor. Nanoteknologi itu juga bisa memungkinkan real-time tracking dari CAR-T cell. Dan nanopartikel engineering strategi, ya, strategi membentuk nanopartikel atau bisa mengadvance, itu melakukan rekayasa genetika salah satunya. Jadi ini surface functionalized nanopartikel bisa berikatan terhadap antigen tumor, dan sekaligus nanopartikel bisa mendeliver cytokine, checkpoint inhibitor, dan imaging agent. Dan nanopartikel juga membantu modulasi TME dan juga merangsang efikasi atau efektivitas dari CAR-T. Dan AI dan bioinformatik pada CAR design, ini AI algoritmanya. Algoritma AI itu bertujuan untuk memprediksi respon pasien, mengidentifikasikan frekuensi SCFV yang optimal, kemudian mengkonstruksikan CAR itu lebih spesifik dan juga lebih aman masalah desainnya, designing safer. Dan personalized CAR itu ternyata berbasiskan pada data omics pasien. Dan kita masuk pada pembahasan machine learning, deep learning, image recognition application. Jadi ini bisa memprediksi ikatan binding afinitas dari SCFV menuju ke antigen target dan mengidentifikasikan neoantigen dan rekognisi pattern, rekognisi pola dari respon klinis dari terapi CAR-T. Dan CNN, Convolutional Neural Network, ini digunakan untuk mengklasifikasikan morfologi CAR-T cell dari image atau dari gambar. Dan sekaligus bisa membedakan antara CAR-T dan normal cell. Dan juga bisa surpass performance ahli di dalam akurasi diagnostiknya. Mas CAR-T cell image dataset, ya, dataset yang dikumpulkan dari pasien leukemia itu pos atau pasca atau sesudah terapi CAR-T. Dan pewarnaan menggunakan May Grunwald IMSA, tapi belum pernah dilakukan penelitian apakah efektif atau tidak, karena zaman dulu, ya. Dan mengandung 250 image per kelas. Ibaratnya CAR-T cell itu penderitanya versus orang-orang normal. Dan memungkinkan diagnostik berbasis AI di masa mendatang. Diagnostik berbasis artificial intelligence itu pasti bisa dilakukan di masa mendatang, tapi bukan untuk menggantikan dokter. Dan automated CAR-T manufacturing atau iPad, ya. Jadi platform AI driven itu berguna untuk desentralisasi produksi pada hospital atau rumah sakit. Kemudian ada yang namanya bioreaktor dan juga software itu memperbolehkan atau mengelau
on-site manufacturing. Keuntungannya adalah shorter turnaround time plus human labor, GMP compliant automatization. Dan global regulatory and harmonization, ya. Jadi EMA, berbagai agensi di Asia itu berusaha untuk menstandarisasi masalah guideline. Dan tantangan variasi regulatory itu idealnya adalah clinical trial yang bersifat multi country. Tujuan utama atau KRI-nya bagaimana? Itu ada GMP compliant, average standard, labeling, and patient safety. Clinical trial and long-term monitoring. Jadi ada clinical trial memerlukan definition harmonized dari efikasi dan toxicity dan agreed follow-up duration-nya for late adverse events. Dan masalah transparansi data yang bersifat lintas batas atau cross border itu bisa di tracking ya atau traceability-nya itu sangat krusial atau penting. Dan ini addressing legal economic barrier, jadi akses yang terbatas high cost atau ongkos produksi tinggi itu misalnya produksi sektor, labor, post infusion care. Dan legal issue itu masalah intellectual property dan impor atau ekspor dari sel-sel yang termodifikasi. Nah, solusi yang ditawarkan adalah shared infrastructure, government subsidies, open source production methods. Kita bahas masalah section yang terakhir ke-9 ini perspektif etis dan ekonomik. Jadi cost analisis dari CAR-T cell terapi ini terapi CAR-T itu sangat signifikan hingga biayanya lebih mahal dibandingkan kemoterapi atau radiasi. Harga cost kontributor ya pada CAR-T cell terapi ya. Jadi ini ada produksi viral vector, fasilitas compliance GMP, good manufacturing product, dan personalized cell manufacturing, post infusion monitoring. Jadi per treatment cost itu bisa mencapai ratusan atau bahkan ribuan US dollar. Strategi untuk menurunkan atau mengurangi harga bagaimana? Nah, gunakan faktor yang non viral, contohnya transposon. Kemudian masalah automatisasi, desentralisasi dari produksi itu berdasarkan iPad. Kemudian seleksi pasien yang sudah meningkat atau membaik, atau improve patient selection. Jadi ini harapannya untuk mencegah terapi yang tidak diperlukan. Open access CAR library itu bisa menghindari hambatan masalah IP. Dan ethical and access issue, jadi CAR-T ini tetap belum bisa diakses di negara-negara yang berpenghasilan rendah. Pertanyaan yang etis atau bioethics question, siapa yang berkualifikasi untuk melakukan terapi dan apakah equity itu benar-benar diperlukan untuk akses layanan kesehatan ya, equity ya, kesamaan, kemelekatan sifat terutama pada gender. Mensubsidi ya, dan juga regulate fairly. Jadi ada beberapa macam pertanyaan etis ya, ini mendasari riset yang di bidang CAR T-cell dan juga limfoma. Di pemerintah itu biasanya bisa mensubsidi dan juga memberikan suatu peraturan ya, merumuskan kebijakan untuk peraturan untuk policy secara tepat dan tidak memihak. Bagian terakhir atau 10, chapter 10 adalah tentang conclusion atau kesimpulan. Jadi ringkasan dari key advantage-nya, jadi high efikasi pada chemoresistant, B-cell lymphoma, kemudian terapi personal itu berdasarkan targeting molekuler, dan ada kita bahas juga long-term remission potensial dan inovasi yang bersifat berkesinambungan, misalnya dengan nanoteknologi, AI, dual CAR-T, dan armor CAR. Kelemahan utama dan tantangan yang masih bisa dibuat atau escape of knowledge adalah adanya toksisitas akut atau cytokine release syndrome atau ICANS, kemudian anti-kelos or escape. Kemudian pipeline manufacturing complex, kemudian harganya masih tinggi, masih sangat terbatas atau limited.
Dan ketika kita mengextending ke solid tumor ini, solid tumor itu menghasilkan beberapa dampak atau tantangan itu adalah dense kepadatan ECM, kemudian microenvironment, imunosupresif. Nah, strateginya armor CAR itu mensekresikan sitokain dan checkpoint resistant CAR dengan nanoteknologi assisted delivery. Dan peran dari radiomed ya, medical imaging, PET atau CT imaging itu bisa menilai diseminasi resi dan beban akibat tumor atau tumor burden, dan radiomix ekstrak itu bisa biomarker berbasis image ya, terutama untuk perencanaan terapi atau modeling prediktif. Monitoring non-invasif dari CAR-T respon itu apakah memungkinkan nanti kalau mungkin kita kolaborasikan dalam suatu karya atau literatur review, karena ini sangat menarik ya, masalah non-invasif monitoring dari CAR-T respon. Dan integrasikan AI ya untuk pengambilan keputusan, utama pengambilan keputusan klinis, clinical decision making ya. Jadi AI atau akal imitasi atau artificial intelligence itu bisa memprediksi responder, menyarankan masalah dosis atau timing ya, waktu pemberiannya, dan memflag risiko toksisitasnya. Dan model-model AI itu ternyata memerlukan large multi-center dataset dan pembelajaran berkesinambungan. Tujuannya apa ya? Tujuannya personalized medicine atau precision medicine ya. Dan juga adaptive CAR-T protokol. Protokolnya atau guideline-nya perlu dibuat secara adaptif dan inovatif, futuristik. Dan future manufacturing in smart hospital ya, hospital yang cerdas. Visinya itu bedside CAR T-cell production itu menggunakan robotic platform dan AI itu bisa mengukur masalah quality control, real time feedback, dan scalability. Itu memerlukan tentunya fleksibilitas yang peraturan yang fleksibel atau lentur, dan juga kepelatihan ya, workforce training. Rekomendasi untuk stakeholder ya, jadi untuk ilmuwan fokus pada durability-nya, mitigasi toksisitas. Untuk klinisi, refine pasien stratifikasi ya, stratifikasi pasien dilakukan refining. Untuk regulator itu melakukan streamline global policy. Untuk government menginvestasikan pada fasilitas GMP lokal. Pasien ya tetap melakukan proses edukasi dan advokasi. Ini beberapa tambahan referensi ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup atau akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa aqulu bikum fastaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita berdiskusi bersama-sama. Ya. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dokter Dito atas materinya ya, malam hari ini yang sangat luar biasa. Oke, saat ini waktunya pada sesi Q&A atau tanya jawab. Sebelumnya saya ingin menginfokan bahwa maaf di daerah saya sedang hujan deras ya, mungkin suaranya agak terganggu, jadi saya mohon maaf. Sebelumnya saya juga ingin memberikan informasi bahwa Q&A kali ini bisa langsung raise hand atau dapat drop pertanyaan kalian pada room chat berikut. Oke, saat ini bisa Q&A. Untuk ini ada saudara Dila ya, sudah raise hand dari tadi. Monggo silakan. Halo silakan. Kak, apakah suara saya sudah jelas terdengar? Jelas Mbak, monggo. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tri Dila Usma, panggilannya Dila, asal saya dari Aceh. Saya sangat mengapresiasi sekali atas penyampaian dari Dokter Dito yang sangat materinya itu sangat luar biasa, kemudian juga penuh dengan insight-insight baru dan sangat mengedukasi bagi kami semua. Dokter, di sini izinkan saya mau menanyakan ada beberapa pertanyaan terkait materi yang telah dibahas. Yang pertama itu, apa saja aspek-aspek baik dari internal dan eksternal yang perlu sekali harus diperhatikan dan juga ditingkatkan lebih mendalam dari sistem penerapan CAR T-cell ini agar dapat dalam pengobatan limfoma, agar dapat dijadikan suatu evaluasi ke depan dan prospeknya jangka panjangnya semakin meluas. Kemudian yang kedua, bagaimanakah cara kita itu dapat mengukur sejauh mana tingkat efektif dari penerapan sistem CAR T-cell ini untuk pengobatan limfoma, agar kita ini tuh dapat mengetahui bagaimana penanganan atau penerapan dari tingkat selanjutnya.
Dan yang ketiga, yang terakhir, menurut dokter, sekarang ini kan untuk sistem CAR T-cell ini tuh mungkin masyarakat perkotaan itu sudah tahu gitu. Tapi kalau di pedesaan atau pelosok desa, mereka itu belum mengetahui, masih tabu tentang hal ini. Jadi bagaimana cara untuk meningkatkan literasi kesehatan tentang sistem CAR T-cell ini pada di daerah-daerah pelosok desa yang kurang dijangkau oleh internet. Sekian pertanyaan dari saya, dokter. Saya ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk Dokter Tito, silakan untuk dijawab. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Dokter. Jadi untuk terapi limfoma itu menggunakan CAR T-cell atau chimeric antigen receptor T-cell itu ada berbagai macam aspek internal dan eksternal yang sangat penting diperhatikan ya, terutama agar prospek jangka panjang terapi ini semakin luas dan semakin efektif. Nah, aspek internal itu terutama berkaitan dengan desain dan fungsi CAR T-cell itu sendiri, terutama kita fokuskan pada pemilihan antigen, khususnya pada limfoma. Antigen misalnya tadi sudah disebutkan CD19 itu kan sudah umum digunakan, tetapi ekspresi antigen yang bervariasi atau hilangnya antigen, terutama antigen loss, itu menjadi tantangan besar. Nah, solusinya ya pengembangan CAR T-cell yang multi target, misalnya kita pakai CD19 dan CD22 atau CD19 dan CD20 begitu. Jadi dual target ya atau multi target. Kemudian hal yang kedua sebagai aspek internal adalah desain CAR sendiri ya, atau chimeric antigen receptor. Ada berbagai macam komponen. Tadi ada domain yang pengenal antigen, kemudian domain transmembran dan domain aktivasinya, misalnya CD28 dan 41BB. Nah, desain yang optimal dari CAR T-cell itu tentunya bisa meningkatkan efektivitas dan mengurangi kelelahan dari sel T. Hal yang ketiga adalah masalah persistensi dan proliferasi sel T. Jadi sel T itu harus mampu bertahan lama dan berkembang biak di dalam tubuh pasien. Nah, strateginya kita bisa menggunakan memory T-cell, yaitu berupa central memory dan stem-like memory T-cell saat produksi. Dan faktor keempat sebagai faktor internal adalah toxicity dan side effect atau efek samping. Jadi sudah dikatakan CRS, sindrom pelepasan sitokin, dan neurotoksisitas itu adalah efek samping yang sangat serius. Sehingga perlu dilakukan modifikasi internal dengan cara mendesain switch off CAR, kemudian suicide gain, atau sistem kendali yang bersifat on-off secara molekuler. Dan masalah ini ya, aspek internal yang kelima itu resistensi atau relapse. Jadi perlu mekanisme deteksi dan adaptasi terhadap sel kanker yang bermutasi atau hilang ekspresi antigennya. Dan faktor yang keenam itu produksi dan standarisasi. Jadi ada yang namanya efisiensi dan konsistensi proses manufacturing ya. Dan produk itu sangat krusial untuk adopsi luas. Nah, mari kita bahas masalah aspek eksternalnya, terutama meliputi lingkungan biologis, sistem kesehatan, dan regulasi. Yang pertama perlu kita pertimbangkan adalah lingkungan tumor, yaitu tumor microenvironment atau TME. Jadi TME itu kan bisa bersifat imunosupresif, sekaligus bisa menghambat aktivitas CAR T-cell. TGF-beta, interleukin 10, atau ekspresi dari checkpoint inhibitor. Dan ada immunoevasion oleh sel kanker. Jadi sel kanker kan bisa menghindari sistem imun melalui berbagai mekanisme. Nah, solusinya dikombinasi dengan inhibitor misalnya anti-PD-1 atau PD-L1. Faktor ketiga sebagai aspek eksternal adalah status imunologi dari pasien itu sendiri. Jadi pasien dengan sistem imun yang terganggu itu bisa atau berpotensi merespon buruk dan perlu personalisasi terapi ya, berdasarkan profiling imunologi dari individu tersebut. Masalah biaya dan aksesabilitas ya. Jadi CAR T terapi itu sangat mahal. Nah, jadi infrastruktur manufaktur dan sistem distribusi pasti menjadi kendala besar. Solusi jangka panjang kita perlu pendekatan off the shelf. Jadi CAR T yang bersifat allogenik. Masalah regulasi dan etika. Jadi harus sesuai regulasi yang ketat untuk terapi genetik dan perlu uji klinis jangka panjang untuk masalah safety dan efikasi atau keamanan dan efektivitas dari CAR T sel terapi itu sendiri. Dan faktor yang lain eksternalnya adalah integrasi di dalam protokol klinis. Jadi
perlu dipertimbangkan di dalam baseline atau terapi atau di awal. Nah, itu perlu kita integrasikan dengan terapi konvensional, misalnya kemoterapi, terapi, bahkan transplantasi yang bersifat sel. Intinya bahwa agar prospek jangka panjang terapi CAR T-cell pada limfoma semakin luas, jadi ada perlu pendekatan integratif ya antara optimisasi dan internal CAR T dengan adaptasi terhadap berbagai faktor eksternal sistemik dan juga masalah biologis ya, sangat diperlukan. Selain itu juga ada tadi disebutkan teknologi manufacturing, akses pasien dan juga regulasi global ini perlu diperkuat untuk adopsi skala besar. Dan tadi pertanyaan yang kedua adalah seberapa efektif ya, kalau nggak salah, CAR T sel terapi ya, terutama untuk terapi limfoma untuk penerapan ini ya, penerapan limfoma terapi manajemen begitu ya kalau nggak salah. Jadi khususnya untuk beberapa limfoma yang bersifat refraktor, maksudnya refraktor itu tidak berespon terhadap terapi yang standar. Atau bisa juga kambuh setelah sudah di terapi awal. Jadi efektivitas CAR T untuk terapi limfoma ini ada beberapa gambaran. Jadi ada beberapa jenis limfoma itu cocok untuk terapi CAR T-cell. Misalnya tadi yaitu limfoma sel B difus yang besar, kemudian yang limfoma sel mantel ya, dan limfoma folikuler dan limfoma primer yang mediastinal sel B yang besar. Dan efektivitas terapi berdasarkan studi klinis, jadi tingkat respon secara keseluruhan atau ORR itu 50 sampai 85%, respon lengkap atau CR-nya itu 40 sampai 60%. Nah, banyak pasien ternyata mencapai remisi jangka panjang setelah 1 kali terapi. Efektivitas lebih tinggi pada pasien yang masih memiliki status kesehatan baik atau ECOG-nya rendah dan memiliki ini ya, beban tumor yang tidak terlalu besar. Tetapi meskipun demikian ada efek samping utama ya, CAR T-cell terapi itu bisa menimbulkan efek samping serius. Tadi sudah disebutkan CRS, cytokine release syndrome. Ini reaksi imun sistemik, contohnya atau gejalanya demam tinggi, tekanan darahnya turun. Dan neurotoksisitas atau ICANS itu gejalanya kebingungan, kejang, dan gangguan bicara. Nah, efek ini bisa dikelola dengan perawatan yang intensif dan obat-obatan ya, misalnya menggunakan tocilizumab. Adapun kelebihannya, nah, terapi individual yang tertarget ya. Jadi sel T pasien sendiri itu dimodifikasi untuk menyerang sel kanker. Nah, durasinya terapi juga singkat, jadi hasil bisa terlihat di dalam hitungan minggu ya, bukan bulanan atau tahunan. Potensi kesembuhan juga jangka panjang, bahkan untuk pasien yang sebelumnya tidak berespon terhadap terapi lainnya. Intinya bahwa CAR T-cell terapi ini sangat efektif ya, terutama untuk limfoma agresif yang sulit diobati dengan terapi standar. Tapi karena terapi ini kompleks dan mahal, biasanya hanya digunakan jika terapi lini pertama dan lini kedua itu sudah gagal atau istilahnya belum efektif atau efikasinya masih dipertanyakan. Jadi kita bisa gunakan CAR T-cell terapi. Ya. Dan ini CAR T ini tidak di cover oleh BPJS ya, jadi masih tanggungan dari individu itu sendiri. Jadi masih sangat mahal. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan ya. Tadi pertanyaan yang terakhir ya, itu kalau nggak salah tentang ini ya, literasi di pedesaan ya, atau mungkin daerah yang masih sangat tertinggal, terpencil, terluar, 3T gitu, tentang CAR T-cell. Nah, ini pertanyaan sangat menarik ya. Intinya bahwa literasi masyarakat pedesaan tentang terapi belum terpapar CAR T-cell. Terapi ini sangat baru, kompleks, dan belum menjadi bagian dari layanan kesehatan yang mudah diakses oleh masyarakat umum. Masih rendah, mengapa? Nah, karena kurang informasi yang tersedia. Jadi terapi CAR T itu belum banyak dibahas di media umum. Informasi medis yang bersifat teknis dan sulit dipahami masyarakat awam.
terbatas ke layanan kesehatan tersier. Jadi KLT itu kan hanya kanker yang besar ya, atau di rumah sakit rujukan nasional. Contohnya di kota-kota besar, misalnya Jakarta, Semarang, Surabaya, atau mungkin Medan, atau mungkin di Makassar, begitu. Itu pun kota besar belum tentu ada kartisel terapinya ya. Tapi kalau di negara Taiwan, Cina, Jepang, Eropa, Amerika itu sudah ada. Penduduk pedesaan seringkali hanya bisa mengakses puskesmas atau rumah sakit daerah. Dan hambatan bahasa ya, terminologi atau istilah medis. Contohnya belakang kedokteran medis kuat. Jadi tidak semua daerah itu bisa memahami atau mampu menjelaskan terapi kartisel itu secara kontekstual dengan bahasa awam, dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat pedesaan. Dan hal lainnya adalah prioritas kesehatan berbeda. Jadi di pedesaan ini perhatian lebih sering tertuju pada penyakit infeksi, daripada penyakit kanker atau terapi canggih seperti kartisel. Nah, dampaknya ya terjadi miskonsepsi ini banyak yang mengira terapi kanker hanya sebatas kemoterapi atau operasi atau radioterapi begitu. Nah, minimnya permintaan atau inisiatif jadi pasien atau keluarga tidak mempertimbangkan terapi kartisel karena belum tahu ada kartisel untuk terapi kanker. Nah, itu ironisnya. Dan ada penundaan di dalam rujukan atau pengambilan keputusan. Jadi kurangnya pemahaman ini membuat keluarga pasien kanker itu ragu atau terlambat di dalam mengambil keputusan atau tindakan. Nah, ada beberapa solusi yang bisa berpotensi diterapkan. Pertama, kita lakukan edukasi tenaga kesehatan di puskesmas, tentunya dengan pelatihan atau modul sederhana tentang terapi kartisel, tentang imunoterapi atau terapi kanker yang terbaru. Yang kedua itu penerjemahan informasi medis ke bahasa lokal ya, bahasa adat istiadat atau bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat pedesaan. Jadi bisa menggunakan storytelling, video pendek atau cerita pasien dalam bahasa daerah yang mudah dipahami mereka sendiri. Dan kolaborasi dengan organisasi kanker. Jadi kita bisa melakukan kampanye penyuluhan di desa-desa binaan ya, untuk bisa melibatkan LSM, dinas kesehatan atau tokoh adat dan masyarakat setempat. Dan bisa kita memanfaatkan posyandu dan forum desa atau rembuk desa. Jadi edukasi juga bisa dilakukan ya bersamaan dengan kegiatan rutin, misalnya arisan, posyandu atau pertemuan PKK ya, ibu-ibu PKK itu. Jadi daripada ghosting atau gosip atau apa ya, hal-hal yang ini misalnya pertemuan arisan tentang kartisel, wah itu kan luar biasa. Jadi intinya bahwa tingkat literasi ya terapi kartisel di pedesaan itu masih relatif rendah karena ada keterbatasan akses, ada bahasa dan pengetahuan. Jadi untuk menjembatani kesenjangan ini tentunya dibutuhkan pendekatan edukatif yang sederhana dan berbasis komunitas serta mudah dipahami agar masyarakat tuh sadar akan ada banyak sekali pilihan terapi kanker yang modern. Salah satunya adalah kartisel terapi begitu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan ya. Semoga bisa bermanfaat. Apakah ada pertanyaan lain di lainnya? Baik, terima kasih banyak kepada Dr. Dito atas jawabannya dari 3 pertanyaan saya tadi. Sangat jelas, komplit, dan juga sangat bermanfaat untuk saya ke depan. Terima kasih banyak, Dok. Oke, sama-sama. Iya. Terima kasih Mbak Dila atas pertanyaannya. Oke, baik, kita buka lagi untuk pertanyaan. Jadi untuk para peserta webinar, silakan untuk raise hand atau drop pertanyaan pada room chat. Dan jangan lupa untuk mendapatkan voucher dari kami, dapat berupa voucher pendampingan publikasi ilmiah senilai Rp250.000 oleh dua pemenang, di mana pemenang nanti akan kita lihat dari story Instagram dan juga oleh pertanyaan terbaik pada malam hari ini. Maka dari itu untuk teman-teman semua, para hadirin peserta webinar, silakan bertanya langsung kepada Dr. Dito. Bisa drop pertanyaan kalian di room chat seperti itu. Oke, dia mau bertanya lagi, kami tunggu. Silakan.
Silakan untuk raise hand ya. Karena sepertinya kita masih punya banyak waktu untuk Q&A pada malam hari ini. Silakan. Untuk ini ada yang tanya untuk, maka dari itu silakan untuk dilihat terus ya di room chat karena nanti akan kita bagi untuk list absensinya seperti itu. Oke, teman-teman yang lain silakan untuk bertanya. Ini ada 40 orang ya yang join pada malam hari ini. Oke, Bapak, mungkin saya ingin bertanya. Untuk kan ini saya masih awam ya terkait karti sistem ini, kartisel ini. Saya ingin bertanya apa kendala utama nih Pak dalam penerapan kartisel ini pada negara berkembang seperti Indonesia ini contohnya, seperti itu. Gimana Mbak, bisa diulangi? Oke, apa kendala utama dalam menerapkan kartisel ini dengan berbasis genomik di negara berkembang seperti itu? Contohnya di Indonesia. Oh, iya. Pertanyaan yang bagus ini. Jadi intinya penerapan kartisel di negara berkembang ya, seperti Indonesia kan ada berbagai kendala yang signifikan dari sisi teknis, regulasi, ekonomi, dan juga sumber daya manusianya atau masalah keterbatasan sumber daya dan sumber data. Jadi precision medicine yang melibatkan rekayasa genetik dari sampel pasien kan. Biayanya itu bisa mencapai ratusan ribu dolar Amerika Serikat per pasien. Dan di negara berkembang seperti Indonesia, ini tentunya menjadi tantangan besar karena sebagian besar biaya pengobatan itu kan ditanggung sendiri pasien, bisa dari dukungan asuransi atau BPJS. Nah, tapi BPJS ini belum mencakup terapi ini. Nah, itu kendala utama, masalah biaya atau dana sangat tinggi untuk pengembangan kartisel. Dan yang kedua itu masalah fasilitas dan infrastrukturnya masih terbatas. Jadi saya beritahu bahwa pembuatan kartisel ini memerlukan laboratorium dengan standar termasuk aktivitas yang namanya GMP ya, Good Manufacturing Practice. Besar mungkin kartisel. Yang ketiga masih SDM atau tenaga ahli ya. Terapi karti kan melakukan kolaborasi antara ahli hematologi, imunologi, bioteknologi, dan onkologi molekuler. Nah, di Indonesia dengan pasien khusus di dalam terapi sel terapi sangat atas dan masalah yang keempat itu regulasi. Jadi terapi ini masih inovatif dan sehingga regulasi terkait uji klinis, distribusi dan penggunaannya itu masih dalam tahap pengembangan di banyak negara termasuk di Indonesia. Jadi dan ada proses perizinan bisa lambat karena otoritas kesehatan, misalnya dinas kesehatan atau kementerian kesehatan itu atau badan POM ya itu harus memastikan keamanan dan efektivitasnya terlebih dahulu. Nah ini hambatan yang terbesar juga. Kemudian kurang penelitian dan uji klinis lokal. Jadi sebagian besar data efektivitas dan keamanan kartisel itu kan berasal dari negara maju, contohnya Taiwan atau Amerika Serikat begitu. Di Indonesia sendiri uji klinis lokal masih sangat terbatas sehingga adaptasi teknologi dan pemahaman konteks lokal, misalnya masalah genetik, etnis, polimorfisme itu masih sangat kurang. Jadi itu bisa menjadi faktor penghambat untuk kemajuan kartisel di Indonesia. Dan masalah keenam ada masalah aksesibilitas dan distribusi ya. Jadi bila terapi karti itu bisa dilakukan sekalipun, aksesnya pasti hanya terbatas di rumah sakit besar ya, di kota-kota besar. Contohnya di Jakarta, mungkin Makassar, mungkin di Denpasar, di Semarang, di Surabaya, di Bandung gitu ya. Itu pun juga nanti hanya bisa diakses orang-orang kaya karena biayanya tadi ratusan ribu dolar per pasien. Dan pasien di daerah terpencil pasti akan mengalami kesulitan dalam hal transportasi, waktu, dan ada banyak biaya tambahan. Dan masalah kesadaran dan edukasi. Nah ini banyak pasien bahkan tenaga medis di daerah itu belum memahami apa itu kartisel terapi. Nah, apa digunakan, bagaimana resikonya, bagaimana efek sampingnya, bagaimana prosesnya, apa indikasinya.
kemudian apa sih komponen-komponen CAR-T dan apa nanti kalau ada efek samping yang dilakukan itu pencegahannya bagaimana agar tidak terjadi efek samping. Nah, dan juga ada masalah kurangnya edukasi yang menjadi kendala untuk implementasi yang luas. Jadi meskipun CAR T-cell itu menjanjikan revolusi itu pengobatan kanker, tapi penerapannya di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, misalnya biaya, fasilitas, SDM, dan juga regulasi. Nah, jadi solusinya ya perlu kolaborasi yang lintas sektoral atau multisektoral antara pemerintah, institusi riset, rumah sakit, sektor swasta, kalangan pebisnis, masyarakat, serta investasi jangka panjang untuk infrastruktur dan untuk pendidikan masalah medis dan risetnya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan ya, semoga bermanfaat. Yes, makasih Pak Dito. Berarti di Indonesia sendiri masih sedikit sekali segelintir orang saja ya yang pernah dengan sistem CAR T-cell ini ya. Iya, betul sekali. Mungkin bisa terima kasih. foto bersama dulu Mbak Zusu sebagai ini dokumentasi ya mungkin ya. Oke, sebelum kita ke sesi closing statement oleh narasumber, bisa untuk teman-teman sekalian on cam semuanya untuk sesi dokumentasi ya. Saya tunggu 1 menit. Silakan. Siapkan senyum terbaik untuk malam hari ini, teman-teman. Silakan. Oke, sudah siap semua? Oke, operator siap ya? Saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih untuk para peserta yang telah mengikuti sesi dokumentasi. Dan selanjutnya yaitu sesi closing statement oleh narasumber kita. Silakan, Dr. Dito. Iya, terima kasih sekali atas kesempatan yang telah diberikan oleh Jalan Tengah ya. Intinya bahwa saya akan mengemukakan ini ya closing statement tentang the art of bioimmunogenomics atau BIGS 5.0 in CAR T-cell therapy for lymphoma management. Jadi di tengah tantangan besar di dalam menghadapi kanker terutama limfoma, hadirnya terapi CAR-T itu ibarat secercah cahaya di ujung lorong yang panjang. Jadi teknologi ini bukan sekedar berbicara tentang sains, tapi tentang harapan ya. Harapan bagi mereka yang sebelumnya dianggap tidak punya pilihan. Dengan kolaborasi ilmuwan, dokter, dan para pakar di bidang teknologi canggih, misalnya AI, bioinformatics, deep learning, machine learning, metaverse, kita sedang menulis masa depan di mana kanker bukan lagi merupakan akhir ya, tetapi awal dari perjuangan baru menuju kesembuhan. Nah, mari kita terus melangkah, karena masa depan dunia medis bukan sekedar mimpi ya. Masa depan sedang kita ciptakan hari ini dan bersama-sama. Bagi penutup, mari kita senantiasa bersinergi dan berkolaborasi demi mewujudkan Indonesia Jaya serta peradaban dunia yang lebih sejahtera. Demikian, terima kasih. Oke, luar biasa closing statement dari Dr. Dito pada malam hari ini. Semoga materi pada malam hari ini sangat menginspirasi untuk para peserta webinar sekalian. Baik, saat ini merupakan sesi penutup. Kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk Dr. Dito Anurogo yang telah berpartisipasi untuk memberikan ilmu mengenai CAR T-cell pada malam hari ini.
Dan semoga nanti di lain waktu dapat menjadi pemateri kita kembali ya Pak. Oke, dan terima kasih juga untuk kepada para peserta yang telah mengikuti dari awal hingga akhir, dan juga terima kasih kepada penyelenggara webinar Jalan Tengah dan VRCDB yang telah memfasilitasi acara malam hari ini. Saya Ulfa Zuliani selaku moderator, mohon maaf jika banyak kalimat yang keliru pada malam hari ini, dan kami ucapkan selamat malam dan sampai jumpa pada sesi webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Iya, Bapak, sami-sami.